Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dua pasang mata yang cerah bertemu satu sama lain di kedalaman kolam yang tenang. Suasana aneh dan sunyi berlanjut di antara keduanya. Lindong merasa agak malu di hatinya. Meskipun perbuatan tidak masuk akal telah terjadi di antara mereka berdua, hal itu terjadi karena Ling Qingzu telah jatuh ke dalam perangkap. Namun sekarang, keduanya jelas benar-benar terkontrol. Selain itu, Lindong juga bisa merasakan tubuh lembut di pelukannya. Ada juga sedikit rasa hangat yang dipancarkan pada saat ini. Panas yang ditransmisikan pada kain tipis, juga menyebabkan napas Lindong tiba-tiba menjadi sedikit lebih berat. Mungkin kalau manusia biasa, tidak akan dapat mempertahankan ketenangan sepenuhnya dalam situasi seperti ini. Lepaskan aku, ucap Ling Qingzu. Ling Qingzu juga mendeteksi sedikit perubahan dari diri Lindong. Ketakutan segera muncul di kedalaman mata indahnya. Dia berjuang sedikit, sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata itu. Ling Qingzu saat ini telah kehilangan dirinya yang tenang dan lembut, dalam situasi yang tidak biasa seperti ini. Pada saat yang sama dia juga melupakan, daya pikat macam apa bagi seorang pria, ketika Dewi yang biasanya murni dan mulia mengungkapkan rasa takut yang sangat langka. Itu adalah perubahan yang drastis, ketika kesombongan seorang Dewi telah dikupas, dan berubah menjadi wanita yang lembut. Bang, oleh karena itu, setelah dia berbicara, dia tidak melihat Lindong melepaskannya. Sebaliknya, nyala api bernafsu melonjak dalam mata hitam Lindong. Selanjutnya, matanya tiba-tiba melebar saat wajah Lindong dengan cepat mengembang di matanya. Lengan yang memeluk tubuhnya, benar-benar membuatnya tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, dia merasakan mulut Lindong yang hangat, yang mendarat di bibirnya dengan nafsu dan tak kenal takut. Kehangatan yang menyengat dari bibirnya, menyebabkan tubuh Ling Qingzu langsung menegang. Namun sensasi itu terjadi sangat cepat, dia segera kembali ke akal sehatnya. Tangannya yang halus menjadi seperti cakar kucing, saat mereka menggaruk punggung Lindong dengan kejam. Segera, banyak tanda berdarah muncul, sementara tubuhnya berjuang keras. Namun Lindong benar-benar mengabaikan perjuangannya yang keras. Kedua lengannya seperti tangan baja, yang dengan erat memeluk sosok cantik di pelukannya. Kekuatan besar itu muncul, karena Lindong tidak mau melewatkan kesempatan ini. Bang bang bang, tangan Ling Qingzu diletakkan di depan dada Lindong, dan sebuah serangan telapak tangan mendarat di dada Lindong. Suara yang dalam dan teredam yang dihasilkan, menyebabkan seseorang menjadi takut tanpa alasan. Itu sangat jelas, Ling Qingzu sangat malu dan marah pada saat ini. Ling Qingzu sangat kuat. Ketika serangan telapak tangannya mendarat, Lindong sedikit tidak bisa menahannya, meskipun tubuh fisiknya kuat. Tubuhnya segera mencondongkan ke depan, dan menyebabkan kedua tubuh saling menekan dengan kuat. Segera setelah itu, bibirnya ditarik ketika dia dengan kejam memelototi wanita itu, yang berada dalam pelukannya. Dia berbicara dengan napas berat. Aku sudah membawamu ke sini, dan sekarang kamu tidak bisa mengelak lagi. Ucap Lindong. Kamu berani, balas Ling Qingzu. Wajah Ling Qingzu dipenuhi dengan rasa malu dan amarah, saat dia mengepalkan giginya dan menegur. Meskipun dia berbicara sedemikian rupa, perjuangannya jelas telah melemah. Tampaknya dia memang sedikit takut, kalau Lindong menjadi gila saat ini. Lindong menyeringai. Dia merasakan rasa sakit luar biasa, yang dia dari dada dan punggungnya. Namun hatinya memiliki kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Sudah 5 tahun lamanya, wanita bangsawan dan sombong dari masa itu, yang hanya bisa dia hormati dan tidak dapat disentuh, sekali lagi dimanfaatkan dengan kejam olehnya hari ini. Itu adalah sukacita yang agak menyimpang, itu memiliki kepuasan yang lebih besar jika dibandingkan ketika dia membunuh Lin Langtian saat itu. Lindong, kamu ingin mati ya, ucap Ling Qingzu. Sementara hati Lindong dipenuhi kesenangan, suara wanita dalam pelukannya tiba-tiba berubah dingin. Segera, dia menundukkan kepalanya hanya untuk melihat, bahwa rasa malu dan amarah di wajah Ling Qingzu mulai menghilang. Sifat Ling Qingzu telah kembali seperti semula. Bagaimanapun juga, tekad wanita ini sangat luar biasa. Bahkan pada saat ini, dia masih dapat dengan cepat menekan gangguan di hatinya, dan mendapatkan kembali keadaan normalnya.
Ekspresi Lindong juga sedikit berubah ketika dia melihat ini. Meskipun dia berhasil membuat Ling Qingzu tidak bisa melawannya, ini hanya karena Ling Qingzu telah panik. Mengingat kekuatan Ling Qingzu, jika dia benar-benar tenang, Lindong pasti tidak akan bisa berbuat banyak, pikir Lindong. Bang, prediksi Lindong ternyata benar. Setelah Ling Qingzu menjadi tenang, fluktuasi luar biasa kuat tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Sebuah kekuatan besar terbuka, dan secara langsung menyentakkan lengan Lindong. Kekuatannya sangat besar, bahkan dia terpaksa mengambil beberapa langkah ke belakang. Ling Qingzu juga mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari kendali Lindong, saat sosoknya melayang ke belakang. Namun wajah dengan keindahan yang menggerakkan jiwa, tertutup dengan ekspresi dingin pada saat ini, itu sangat jelas, tindakan Lindong mengambil kesempatan dalam kesempitan, telah sangat membuatnya marah. Lindong dengan cepat menjadi jernih ketika dia melihat ekspresi Ling Qingzu. Dia segera berteriak dalam hati. Ini buruk, gumam Lindong. Sementara Lindong merasakan perasaan tak menyenangkan di hatinya, di depannya, Ling Qingzu mengulurkan tangannya. Segera, dia mengepalkan tangannya dengan lembut, saat pedang panjang berwarna biru muncul dalam sekejap. Aura yang tangguh tiba-tiba membentang. Kulit kepala Lindong menjadi mati rasa setelah melihat adegan ini. Sepertinya wanita ini sudah gila. Tanpa ragu-ragu, dia segera berbalik dan bergegas keluar dari kolam. Dia tidak meragukan lagi, bahwa Ling Qingzu pada saat ini tidak akan memberikan wajah, atau memperhitungkan hubungan mereka ketika dia menyerang. Swoosh swoosh. Tubuh Lindong baru saja bergerak, ketika dua pedang tajam yang luar biasa tiba-tiba menembaknya dari belakang. Pada akhirnya, mereka meluncur melewati tubuhnya, dan langsung memotong dua saluran air besar di kolam. Lindong, aku akan membunuhmu, teriak Ling Qingzu. Suara Ling Qingzu yang berisi rasa malu dan amarah, ditransmisikan dari mulutnya. Selanjutnya, Lindong merasakan pedang tajam bersinar dari segala arah. Swoosh! Lindong secara alami tidak cukup bodoh untuk tetap tinggal, dan menderita dari serangan pedang itu. Sayap naga hijaunya membentang. Dengan suara swoosh, ia bergegas maju. Cahaya pedang hebat yang tak terhitung jumlahnya seperti ikan yang berenang, karena mereka mengejarnya dengan kecepatan kilat dari belakang. Kolam surga kemurnian tertinggi yang berada di lembah, kini benar-benar sunyi. Namun keheningan ini tidak berlangsung lama, sebelum pusaran air besar terbentuk dari dalam kolam. Pada saat berikutnya, sosok hijau muncul dari sana. Selanjutnya, pedang bersinar keluar ke segala arah. Dinding gunung di sekitarnya langsung hancur berantakan. Banyak bekas luka pedang besar telah muncul pada dinding tersebut. Lindong melirik kekacauan di sekitarnya setelah bergegas keluar dari kolam, dan sudut mulutnya bergerak tanpa sadar. Ternyata Ling Qingzu benar-benar menakutkan ketika dia marah, gumam Lindong. Bang, permukaan kolam surgawi kemurnian tertinggi sekali lagi meledak. Air kolam muncrat ke langit ketika sesosok yang cantik itu muncul. Selanjutnya, jubah hitam yang benar-benar basah terbang keluar. Gaun putih berguncang, dan dengan cepat menutupi tubuhnya. Ketika air yang muncrat telah jatuh, sosok keindahan dari gaun putih sudah berdiri di langit. Dia turun seperti air terjun biru, namun wajahnya yang cantik masih tertutup ekspresi dingin. Swoosh! Ling Qingzu memegang longsword di tangannya. Wajahnya sangat beku, saat dia melihat Lindong yang memaksakan senyumnya. Tanpa basa-basi lagi, pedang panjang itu menari-nari, dan cahaya pedang hebat lainnya melesat keluar, menembaki titik-titik fatal pada tubuh Lindong. Setelah melihat ini, Lindong buru-buru kabur. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya, dan terus-menerus menghindari serangan Ling Qingzu. Aku turun untuk menyelamatkanmu. Apakah kamu harus begitu ganas? Lindong buru-buru berkata saat dia menghindar. Jika aku tidak turun, hidupmu akan tersedot oleh benda itu. Aku mengkhawatirkanmu, ucap Lindong. Ling Qingzu menggertakkan giginya yang putih, dan dengan dingin membalas. Apa hubungannya ini dengan tindakan tidak sopanmu barusan? Lindong terdiam, kehilafan memang telah naik dalam dirinya pada saat sebelumnya, karena Lindong telah hilaf, dia tidak dapat menahan diri untuk melakukan hal-hal itu. Bahkan dengan sifat kulitnya yang tebal, dia tidak dapat menemukan alasan. Ling Qingzu mendengus dingin ketika dia melihat ini. Pedangnya menebas lagi, dan menciptakan cahaya pedang yang tangguh lagi, yang berukuran beberapa puluh kaki, dengan marah menyerang Lindong. Lindong menatap cahaya pedang yang sekali lagi menyerangnya. Dia menghela nafas agak tak berdaya, dan benar-benar berhenti memiliki niat untuk menghindarinya. Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin menerima serangannya. Swoosh! Cahaya pedang tiba di depannya dalam sekejap. Namun Ling Qingzu akhirnya mengepalkan giginya, di saat serangannya akan mendarat di tubuh Lindong. Jarinya yang lembut mendorong ke depan, dan pedang itu sedikit bergeser dari tubuh Lindong.
Setelah itu, serangannya hampir sedikit lagi menabrak tubuh Lindong, dan dengan kejam diarahkan ke bawah, dan secara langsung membuat lubang besar di tanah. Lindong menghela nafas lega, ketika serangan pedang tidak mengenainya. Setelah itu, dia dengan tak berdaya berbicara kepada Ling Qingzu yang berwajah dingin. "Apakah kamu sudah melampiaskan kemarahanmu?" tanya Lindong. Bang bang, suara gemuruh yang keras tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat, segera setelah suara Lindong memudar. Setelah itu, 3 ular monster berkepala dingin yang telah dialihkan sebelumnya, sekali lagi mendesis liar saat menuju lembah. Matanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam, begitu melihat 2 sosok individu yang berada di lembah. Swoosh! Lindong menyaksikan ular monster ini kembali, dia baru saja akan menyerang, tetapi tiba-tiba saja sesosok bayangan sudah melewatinya. Lindong tertegun saat dia melihat pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, mengalir keluar dari pedang Ling Qingzu. Tampaknya, itu menutupi langit ketika menyerang ular raksasa dari segala arah. Mendesis. 3 ular berkepala monster memancarkan pekikan tajam, ketika dihadapkan dengan serangan Ling Qingzu yang tanpa ampun ini. Banyak bekas luka berdarah dengan cepat muncul di tubuhnya yang besar. Segera setelah itu, ular monster yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Lei Qian, kini telah dipotong-potong oleh Ling Qingzu. Di udara, Lindong melongo setelah melihat adegan ini. Dia menatap nasib ular raksasa yang tak tertandingi, sebelum sekali lagi menatap wajah Ling Qingzu, ketika ekspresi dingin perlahan mulai menarik diri darinya. Untuk sesaat, kulit kepalanya terasa agak mati rasa. Wanita ini kemungkinan menggunakan tindakannya untuk memperingatkannya, ini adalah akibatnya, ketika dia menjadi sangat marah. Bang! Di lembah, ular raksasa itu jatuh ke tanah dengan keras. Darah segar mengalir di tanah merah, saat aroma berdarah menyebar secara diam-diam. Wajah Ling Qingzu dingin dan acuh tak acuh, saat dia mendarat dari udara. Setelah itu, dia tiba di kolam surgawi kemurnian tertinggi. Sebuah tangan menyapu air, dan perlahan-lahan mencuci pedang panjang berdarah itu. Lindong tanpa sadar menggosok hidungnya, saat dia menyaksikan adegan ini. Tampaknya Ling Qingzu sangat malu dan geram kali ini. Namun dia bisa mengerti kenapa. Jika yang melakukan hal itu adalah orang lain, Lindong yakin, bahwa nasibnya akan mirip dengan ular raksasa itu. Mungkin satu-satunya pria di dunia ini, yang bisa terus menantang emosinya hingga sedemikian rupa, hanyalah Lindong seorang. Hubungan yang berantakan dan tidak jelas antara keduanya, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk memandang satu sama lain sebagai orang biasa. Ini juga menjadi alasan, mengapa Ling Qingzu mentolerir berbagai tindakan berlebihan Lindong. Air mengalir di longsword Ling Qingzu dan kecemplung ke kolam, dan menciptakan banyak gelombang kecil. Ling Qingzu menundukkan kepalanya dan menatap wajah yang begitu indah, sehingga bisa menyebabkan kejatuhan bangsa-bangsa tercermin dalam gelombang air. Gigi putihnya tanpa sadar menggigit bibirnya. Sepertinya, masih ada jejak sisa kehangatan di bibirnya. Orang itu tampaknya terus-menerus menghancurkan ketenangan air yang jernih. Ling Qingzu agak bingung. Masalah 5 tahun yang lalu, itu tidak diragukan lagi telah mengacaukan hubungan mereka. Dia pernah berpikir bahwa dengan karakternya, dia harus dapat mencapai keadaan yang digambarkan oleh tuannya, keadaan hatinya setenang air dan sepenuhnya tidak terganggu. Namun karena kejadian yang tidak masuk akal itu, telah menyebabkannya ketidaksempurnaan kecil muncul di air yang tenang. Ling Qingzu telah menggunakan 5 tahun lamanya, untuk melemahkan dan mengubur ketidaksempurnaan kecil itu. Dan tepat ketika dia berpikir, bahwa dia akan benar-benar melupakannya, sosok yang dia ingin lupakan itu, sekali lagi nongol di pandangannya. Pria muda dari waktu itu, tanpa sadar sudah mulai mengejar jejaknya. Dia telah banyak berubah selama 5 tahun ini. Namun keras kepala yang sama persis dari 5 tahun yang lalu, belum terhapus oleh waktu. 5 tahun yang lalu, seorang pemuda pernah diam-diam bertahan dengan cara yang menyedihkan di bawah tekanan Lin Langtian. Sekarang, dia telah menjadi murid paling terkemuka di antara generasi muda Dao Sek. Prestasinya bahkan bisa dianggap sebagai yang terbaik, di antara generasi muda dari seluruh wilayah Suan Timur. Peningkatan dan metamorfosis seperti itu, adalah sesuatu yang bahkan Ling Qingzu sendiri merasa sulit untuk mengabaikannya. Dia sadar, bahwa tidak lagi mudah baginya untuk mengusir orang yang telah menerobos ke dunianya lagi. Pikir Ling Qingzu sambil melamun. Ekspresi Ling Qingzu agak rumit, saat dia dengan lembut mengerutkan bibirnya. Setelah itu, dia mendengar suara lembut langkah kaki ditransmisikan dari belakangnya. Tubuhnya yang halus menjadi kaku tanpa terasa. Ekspresi rumit di matanya juga, dengan cepat pulih kembali. Lindong berjalan dari belakangnya. Setelah itu, dia duduk di samping Ling Qingzu. Dia memiringkan kepalanya, dan memperhatikan sisi wajahnya yang mempesona. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu masih ingat kata-kata yang aku ucapkan 5 tahun yang lalu?" tanya Lindong.
Aku lupa. Ling Qingzu menurunkan bulu matanya yang panjang, dan menjawab dengan acuh tak acuh. Aku sadar jarak antara dirimu dan aku di masa lalu. Karena itu, aku berjuang dengan semua yang aku miliki. Setelah kamu pergi saat itu, aku juga meninggalkan Yan City sendirian. Setelah itu, aku mengasah dan melatih diri aku di dunia luar. Saat itu, aku hanya punya dua tujuan. Yang pertama adalah untuk membunuh Lin Langtian, dan yang kedua adalah untuk berdiri di hadapanmu lagi, ucap Lindong. Pria muda itu mengangkat kepalanya di samping kolam, dan memandangi langit sebelum tertawa. Aku tidak sedang menyombongkan diriku kepadamu. Semua yang ingin aku sampaikan, adalah penilaian kamu terhadap aku, pada akhirnya itu semua salah. Aku telah mencapai apa yang kamu anggap mustahil. Ucap Lindong. Jari lembut Ling Qingzu meluncur di atas pedang panjang. Segera setelah itu, dia menoleh dan memperhatikan pemuda yang tersenyum cerah itu. Setelah diam agak lama, dia akhirnya berbicara dengan lembut. Kamu telah berjuang selama 5 tahun karena kata-kata itu. Kamu harus menyadari, sudah berapa banyak kamu gagal dalam perjalanan itu. Tidak akan ada kesempatan bagi kamu untuk mengulang semuanya lagi, jika itu terjadi lagi, ucap Ling Qingzu. Tapi aku akhirnya berhasil kan, balas Lindong sambil meregangkan pinggangnya. Dia telah menjelajahi provinsi Great Desolate, menjalani kompetisi dari Kekaisaran Yan Besar, dan lolos ke dalam Perang 100 Kekaisaran. Akhirnya, dia memasuki wilayah Suan Timur. Mungkin ada banyak bahaya, tetapi pada akhirnya dia berhasil. Saat itu aku berkata, bahwa seorang wanita yang telah tidur denganku, pasti akan menjadi milikku. Kata-kata ini mungkin tampak sedikit vulgar sekarang, lalu aku terus memikirkannya, karena, ucap Lindong yang menghentikan ucapannya. Di saat Lindong menghentikan ucapannya, Lindong tersenyum. Matanya menatap langsung pada Ling Qingzu dan melanjutkannya, karena kamu adalah wanita aku, ucap Lindong. Swoosh! Air terciprat dan pedang panjang yang brilian disertai dengan aura dingin, saat pedang itu menempel di tenggorokan Lindong. Ling Qingzu menatapnya, suaranya dingin ketika dia berbicara. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa aku tidak akan berani membunuhmu? Tanya Ling Qingzu. Lindong tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Ling Qingzu. Matanya menatap tanpa rasa takut. Tidak ada jejak niat untuk melemahkan posisinya dalam tekanan ini. Ling Qingzu mengertakkan giginya. Akhirnya dia menyingkirkan longsword-nya. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, yang terbaik bagimu untuk tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Jika kata-kata ini sampai ke telinga guruku, dia akan membunuhmu, bahkan jika kamu adalah murid Dao Sek, ucap Ling Qingzu. Lindong mengerutkan keningnya. Setiap master dari Sekte 9 Surga Agung Istana Kemurnian, harus melatih hati mereka. Hati harus sejelas cermin, dan tidak ada setitik debu pun yang bisa ditoleransi. Mengingat karakternya, jika tuanku tahu tentang kita, dia pasti akan turun tangan dan membantuku menghilangkan ketidaksempurnaan di hatiku, ucap Ling Qingzu. Ling Qingzu menyaksikan Lindong dan berkata, kamu adalah setitik debu itu, yang menyebabkan ketidaksempurnaan dalam hatiku. Ucap Ling Qingzu. Lindong merajut alisnya dengan erat. Segera, dia menatap Ling Qingzu dan membalas. Menurut pendapatmu, bagaimana caranya supaya ketidaksempurnaan di hatimu ini dapat dihilangkan? Tanya Lindong. Ling Qingzu jelas dikejutkan oleh pertanyaan ini. Awalnya dia berpikir, bahwa tidak perlu memikirkan jawabannya. Namun pada saat ini, dia kesulitan berbicara di bawah tatapan Lindong. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tak berdaya ketika dia menjawab. Aku tidak tahu, apakah kata-kata kamu ini adalah upaya untuk membuat aku menyerah atau bukan. Namun tekad aku tidak akan pernah berubah. Jika gurumu ingin menghentikanku, aku akan menunggu sampai aku lebih kuat dari gurumu, sebelum langsung merebutmu dari tangan Istana Kemurnian tertinggi 9 surga. Ucap Lindong. Lindong memperhatikan Ling Qingzu, yang telah memberikan jawaban yang tidak pasti. Senyum muncul di wajahnya saat dia menyeringai dan menyatakan. Ling Qingzu merasa tidak bisa tertawa atau menangis di hadapan kata-kata ini. Dia agak tak berdaya dan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Bahkan Master Sekte Dao Sek kamu, Ying Xuanzi, harus sopan kepada guru aku ketika dia melihatnya. Kamu berhentilah menargetkan guruku, balas Ling Qingzu. Lindong tersenyum, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik ini. Itu juga mungkin baginya untuk merasakan emosi rumit Ling Qingzu terhadapnya. Ini sudah cukup baik. Paling tidak, dia tidak memiliki ketidakpedulian dan keterasingan yang dia gunakan, untuk memperlakukan pria lain ketika berhadapan dengannya. Dari sudut pandang tertentu, ini awal yang cukup bagus. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan di dasar kolam sebelumnya, ucap Ling Qingzu. Ling Qingzu diam-diam menghela nafas lega, ketika dia melihat Lindong yang tak kenal takut, telah memoderasi dirinya sendiri.
Segera setelah itu, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Mengapa kamu melakukan hal itu?" tanya Lindong sambil sedikit mengernyit. Jika niat Ling Qingzu adalah untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia jelas bisa melakukannya di tengah kolam. Tidak perlu baginya untuk sengaja menuju ke bagian bawah kolam, pikir Lindong. Kerangka itu memiliki beberapa hubungan dengan istana kesucian tertinggi 9 surga aku. Aku menerima informasi setelah memasuki kolam. Namun aku tidak berharap, bahwa itu sebenarnya dimaksudkan untuk merebut kekuatan hidup aku, jawab Ling Qingzu sambil mengerutkan kedua alisnya saat dia menjelaskan. Hubungan, ucap Lindong kaget. Keberadaan kerangka itu jelas jauh lebih tua dari Nine Heavens Supreme Purity Palace. Karena itu, kemungkinan tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Dari kelihatannya, itu mungkin beberapa hubungan dalam seni bela diri atau seni rahasia, pikir Lindong. Tidak heran jika lambang roh itu memasuki tubuhmu. Ucap Lindong. Ling Qingzu mengangguk. Dia bisa merasakan penambahan lambang roh agung di dalam tubuhnya. Ini dianggap sebagai peluang keberuntungan baginya. Sepertinya, kolam surga kemurnian agung ini akan kehilangan kekuatannya di masa depan, ucap Lindong sambil menatap kolam surga kemurnian agung, dengan beberapa penyesalan. Warna-warna pelangi di dalamnya, secara bertahap memudar. Alasan kolam surga kemurnian tertinggi ini telah muncul di wilayah iblis unik, jelas karena perlindungan kerangka kuno tersebut. Sekarang kerangka itu telah berubah menjadi debu, tempat ini kemungkinan akan sekali lagi dikikis oleh ki iblis di masa depan, ucap Lindong. Ling Qingzu mengangguk. Segera setelah itu, dia berdiri dan berkata, "Ayo pergi," ucap Ling Qingzu. Dia sudah mencapai tujuannya untuk perjalanan ini, sudah jelas, tidak ada gunanya bagi mereka untuk tetap di tempat ini. Lindong tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Dia melambaikan lengan bajunya, sebelum cahaya hitam keluar dari kejauhan. Akhirnya disimpan di tas Qian Kunnya. Itu adalah mayat iblis, yang dia gunakan untuk memancing keluar ular monster sebelumnya. Keduanya bersiap untuk pergi setelah mayat iblis itu disimpan. Namun Ling Qingzu baru saja menggerakkan tubuhnya, ketika dia tiba-tiba menjadi terkejut. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan cahaya keemasan melesat keluar dari ruang di depannya. Akhirnya, itu memasuki tangannya. Ini adalah pesan Yuan Spirit dari Nine Heavens Purity Palace Supreme. Apa yang terjadi? Gumam Ling Qingzu. Ling Qingzu menerima cahaya keemasan saat alisnya sedikit dirajut. Akhirnya, jarinya menekan dahinya yang halus. Perubahan muncul di wajahnya sesaat kemudian. Apa yang terjadi? Apakah sesuatu terjadi pada orang-orangmu? Lindong bertanya dengan heran ketika dia melihat ini. Tidak tahu, jawab Ling Qingzu. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya. Mata jernihnya menatap Lindong. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, "Sepertinya Yuan Chang dan yang lainnya telah menyerang murid-murid Dao Sekte," ucap Ling Qingzu, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.